Selamat pagi anak-anak, Shalom. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6 semester 1. Namun sebelum kita memulai dengan pembelajaran hari ini, seperti biasa mari kita siapkan diri, lipat tangan, kita berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan Allah pemberi hidup, kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami baik sebagai guru, sebagai siswa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hari ini kami akan belajar lagi pendidikan agama Kristen. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua melalui hikmat dan kepintaran, agar dalam proses pembelajaran nanti hikmat-Mu ini memampukan anak-anak ini untuk memahami materi ajar yang diberikan di hari ini. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ibadah sejati. Ibu yakin video pembelajaran yang telah Ibu bagikan bagi anak-anak sudah anak-anak pelajari dan catatan juga sudah diselesaikan. Terima kasih anak-anak sudah melakukan tugas-tugas yang Ibu berikan di minggu yang lalu. Hari ini kita akan masuk pada pelajaran 2, yaitu beribadalah sebab Tuhan itu baik. Terdapat dalam Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100 ayat 5. Tujuan pembelajaran kita di hari ini yang pertama, setelah proses belajar mengajar nanti, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan alasan kita beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, anak-anak dapat menyebutkan unsur-unsur dalam ibadah Kristen. 3, anak-anak dapat menunjukkan pengalaman dalam mengikuti ibadah bersama keluarga di rumah di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang keempat, merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah. Nah, anak-anak, mengapa kita harus beribadah? Ada banyak alasan orang beribadah kepada Tuhan. Ada yang beribadah karena diwajibkan demikian, tetapi ada juga yang beribadah karena kesadaran kebergantungan kepada kemahakuasaan Allah. Nah, kita sebagai orang Kristen beribadah bukan karena sekedar kewajiban, tetapi karena kesadaran yang utuh bahwa hanya kepada Tuhanlah rasa hormat, syukur dan pengharapan itu kita naikkan melalui ibadah ritual dan ibadah sosial yang kita lakukan setiap saat. Kita beribadah karena Allah sudah berbuat baik dalam kehidupan kita. Itu terdapat dalam Ulangan 12 ayat 12. Kita beribadah karena ibadah itu penting, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita bisa baca dalam 1 Timotius 4 ayat 8b. Kita beribadah karena Tuhanlah Allah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalanya. Bisa anak-anak baca dalam Mazmur 100 ayat 4. Kita beribadah juga sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Anak-anak bisa baca dalam Mazmur 100 ayat 5. Nah anak-anak sekalian, intinya tujuan kita beribadah adalah menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik pada kita manusia dan seluruh ciptaannya. Jadi seluruh ciptaannya berarti ada tumbuhan, ada binatang, ada burung, semua ciptaan Allah juga Tuhan itu baik kepada semua ciptaan termasuk kita manusia. Nah anak-anak, apa sih alasan kita beribadah? Alasan kita beribadah adalah mensyukuri kebaikan Tuhan melalui keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Keselamatan itu melalui apa? Pengorbanan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus di tiang kayu salib. Tetapi juga keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita adalah kita bisa hidup sampai dengan hari ini karena Tuhan itu baik. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan dalam hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tangan Tuhan tidak pernah Tuhan lepaskan dari kita. Karena itu kita beribadah itu supaya kita mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kesehatan telah Tuhan berikan, berkat-berkat melalui orang tua, berkat kehidupan, kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita itu tanpa kita beli, tanpa kita minta,
Tuhan curahkan semuanya dalam hidup kita. Dan karena itu yang harus kita lakukan untuk membalas semuanya itu adalah mensyukuri kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Nah, wujud persekutuan dan pelayanan kita kepada Allah yang selalu setia berbuat baik kepada manusia dan ciptaan yang lain itu wujud dari syukur kita. Itu juga termasuk alasan kita beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, itu alasan-alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Ibu sudah jelaskan apa tujuannya, alasannya. Sekarang kita masuk dalam unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Ada 4 unsur dalam ibadah Kristen. Yang pertama, doa. Doa itu terbagi atas beberapa bagian. Biasanya kalau kita mengikuti ibadah ritual baik di gereja atau di sekolah minggu, pasti yang pertama itu ada doa syukur. Doa syukur itu untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kemudian di dalam doa ada doa epiklese. Doa epiklese itu doa pembacaan firman Tuhan. Di situ kita memohon pertolongan Tuhan agar kita memahami firman Tuhan dan melakukannya. Kemudian ada doa pengakuan dosa. Doa pengakuan dosa itu tujuannya untuk sebagai penyesalan atau mengakui perbuatan yang salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada doa syafaat. Doa syafaat itu yang kita minta adalah agar Tuhan menyertai dan melindungi kita dan orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Biasanya dalam doa ini kita berdoa untuk pemerintah, gereja, dan semua problematika kehidupan bermasyarakat kita. Yang terakhir adalah doa berkat. Doa berkat itu apa yang kita minta? Kita memohon berkat dari Tuhan agar kita dilindungi dan diberkati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dan karena itu setiap ibadah ritual yang kita lakukan, pada akhir ibadah itu pasti Bapak Pendeta meminta berkat dari Tuhan untuk kita dengan cara mengangkat tangan untuk memberkati kita semua yang hadir dalam ibadah ritual di saat itu. Kemudian unsur ibadah yang kedua adalah nyanyian. Nyanyian merupakan ciri yang paling mudah dilihat dan sangat mempengaruhi dalam ibadah Kristen. Karena orang Kristen dapat menyampaikan banyak hal kepada Tuhan melalui nyanyian. Misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan. Bisa nyanyian penyesalan, nyanyian harapan, nyanyian kesaksian tentang Tuhan. Bisa juga melalui pribadi, itu biasanya di gereja kita lakukan solo, bisa duet, bisa vokal group, bisa paduan suara. Tetapi yang pasti dalam ibadah itu nyanyian itu menghidupkan sebuah ibadah. Dengan nyanyian orang yang menyanyikan dan mendengarnya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan ciptaannya. Unsur yang ketiga adalah pembacaan Alkitab dan khotbah. Di dalam pembacaan Alkitab, pendeta habis pembacaan Alkitab langsung memberikan refleksinya atau khotbahnya. Ini itu menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang atau masa depan. Nah, anak-anak, unsur ibadah kita yang terakhir adalah pengakuan iman. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan, yaitu kepercayaan kita sebagai orang Kristen, baik di zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan ini diucapkan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja pada setiap kebaktian minggu di gereja. Nah, ada 3 macam pengakuan iman Kristen yang kita akui di dunia ini. Yang pertama, pengakuan iman rasuli. Yang kedua, pengakuan iman Athanasius. Yang ketiga, pengakuan iman Nicea Konstantinopel. Dari ketiga pengakuan iman ini, paling sering diucapkan dalam kebaktian atau ibadah di gereja adalah pengakuan iman rasuli. Nah, anak-anak, itulah keempat unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah ibadah. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama. Marilah kita saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Dengan beribadah, kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik dan setia memelihara kita.
Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak mempelajari video pembelajaran yang Ibu berikan ini, maka ada tugas yang anak-anak kerjakan. Yang pertama, anak-anak hafalkanlah pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli yang setiap hari Minggu kita ucapkan di gereja. Ibu harap anak-anak menghafalnya dan akan anak-anak bacakan pada pembelajaran berikut. Yang kedua, buatlah video pengalaman ibadah ritual bersama orang tua di rumah pada masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Jadi, ibadah minggu bersama papa dan mama di rumah itu dibuat videonya dan dikirim ke ibu. Mungkin pada saat itu anak-anak sementara membaca firman Tuhan atau sedang apa, divideokan bersama orang tua dan kirim kepada ibu melalui WA. Kemudian yang ketiga, anak-anak merancang sebuah ibadah syukur sederhana di rumah. Misalnya ibadah ulang tahun. Anak-anak merancangnya, ya tentu saja tidak ada pengakuan iman kalau ibadah syukur. Beda dengan ibadah minggu, tidak ada pengakuan dosa. Hanya ibadah syukur. Jadi anak-anak rancang salah satu ibadah syukur dan kirimkan ke 3 tugas ini kepada ibu. Nah, anak-anak, demikianlah materi ajar kita hari ini, dan selanjutnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena atas perlindungan Tuhan sehingga pembelajaran kami di hari ini telah selesai. Kiranya Roh Kudus memampukan anak-anak ini untuk mengerti materi ajar yang telah diberikan. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah proses pembelajaran melalui video pembelajaran kita di hari ini. Sampai jumpa di minggu depan dalam pembelajaran yang ketiga. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, selalu cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, dan jauhi kerumunan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.